Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uh, Pada pagi hari ini kita dari kelompok 2 akhlak akan memaparkan materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu akhlak mahmudah. Sebelum masuk kepada pemateri, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 dengan materi akhlak mahmudah, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang nantinya akan memaparkan materi ini, yaitu yang pertama yaitu ada Adi Sukma Barkah, yang kedua yaitu ada Alfia Sabrina, yang ketiga itu ada Miftahul Anam. Nah teman-teman, langsung saja masuk kepada pemateri. Yang pertama yaitu pengertian akhlak mahmudah yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah, akhlak secara etimologi atau akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji. Mahmudah merupakan bentuk dari kata hamida yang berarti dipuji. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji disebut pula dengan akhlak al-karimah, akhlak mulia atau akhlak al-munjiat, akhlak yang menyelamatkan pelakunya. Nah, dikutip dari buku Syamsul Munir Amin 2016 di halaman 180. Sedangkan pengertian akhlak terpuji atau mahmudah secara terminologi akan penulis jelaskan berdasarkan pendapat beberapa ulama seperti diungkap oleh Syamsul Munir Amin. Nah, yang pertama menurut Al-Ghazali katanya akhlak terpuji mahmudah merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban individual setiap muslim. Yang kedua, atau menurut Ibnu Qayyim, pangkal akhlak terpuji adalah ketundukan dan keinginan yang tinggi. Sifat-sifat terpuji menurutnya berpangkal dari kedua hal tersebut. Ia memberikan gambaran tentang bumi yang tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika air turun menimpanya, bumi merespon dengan kesuburan dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah. Demikian pula manusia tak kala diliputi rasa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan meresponnya dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga, mungkin menurut Abu Dawud As-Sudjani, akhlak terpuji adalah perbuatan-perbuatan yang disenangi, sedangkan akhlak tercela adalah perbuatan-perbuatan yang harus dihindari. Nah, pengertian akhlak mahmudah yang tadi saya paparkan menurut pendapat beberapa ulama kayak gitu. Ada menurut Al-Ghazali, menurut Ibnul Qayyim, dan menurut Dawud As-Sijini. Nah, maka dari itu, yang dimaksud dengan akhlak mahmudah ini adalah perilaku manusia yang baik dan disenangi menurut individu maupun sosial, serta sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Tuhan. Akhlak mahmudah dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah terpuji yang terpendam dalam jiwa manusia. Demikian pula akhlak mazmumah. Nah, akhlak mazmumah ini nanti yang akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Nah, mungkin kita akan mengutip aja sedikit, dilahirkan oleh sifat-sifat mazmum ini. Oleh karena itu, sikap tingkah laku yang lahir adalah cermin dari sifat atau kelakuan batin dari seseorang. Nah, ini saya mengutip dari buku Syamsul Munir Amin 2018 halaman 180 sampai 181 kayak gitu. Mungkin itu yang bisa yang bisa saya paparkan. Selanjutnya mungkin ada sumber-sumber akhlak mahmudah yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Teh Alfia Sabrina. Waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih Kang Andi yang sudah memperkenalkan saya. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber akhlak mahmudah. Berbicara sumber-sumber berarti ini adalah aspek-aspek atau pondasi-pondasi munculnya akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dari setiap individunya. Salah satu aspek akhlak mahmudah dapat diartikan sebagai implementasi dari ketaatan yang terpondasi oleh iman. Menurut Al-Fudailil bin Iyad,
terpuji itu terbagi 3 gitu. Sumber akhlak terpuji itu ada 3. Yang pertama al-khauf, al-roja, sama al-hubbu. Al-khauf atau rasa takut gitu. Perasaan takut merupakan fitrah yang sudah terbawa dari lahir. Mulai dari takut terhadap kematian, takut terhadap takdir di depan, takut terhadap ekonomi dan lain-lain gitu. Jadi memang rasa takut ini sudah tercipta, Allah menciptakan rasa takut kita sejak lahir gitu. Tidak mungkin ada individunya yang tidak takut gitu. Maka dari itu ketika kita takut akan suatu masa depan atau masa yang akan datang, kita akan berjaga-jaga dan kita akan memiliki akhlak yang baik untuk menangani masa depan agar masa depannya tidak buruk atau memiliki masa depan yang cerah. Tuh. Al-Khauf juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, di sini artinya katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Maaf, itu surat Al-Imran ayat 31. Namun, apa kaitannya cinta dengan rasa takut? Karena jika kita mencintai, berarti kita akan memiliki rasa takut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami akan menguji kamu dan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwasannya jika kita memiliki rasa takut dan kita mengelola dengan benar atau dengan sabar, maka akan ada kabar gembira di kemudian hari. Yang kedua adalah al-roja, yaitu penuh harap. Al-roja memiliki makna yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Perasaan yang penuh harap kepada Allah merupakan upaya mempertebal keimanan dan ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilaikum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan bi ibadati rabbihi ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, di sini rasa harap mengajarkan kita kebaikan jika ingin berharap atau menghadap Tuhannya itu. Orang yang berharap kepada Allah selain dicintai Allah juga membawa keberuntungan baginya. Dengan adanya jiwa berharap kepada Allah, ia tidak akan merasa putus asa. Dan putus asa itu
merupakan dari akhlak mazmumah, terutama pada saat mengalami kesulitan hidup atau di tengah menghadapi cobaan dari Allah, larikan semua problematika kehidupannya karena dialah yang berkuasa memberi manfaat dan mudorot kepada seluruh semesta alam. Dan yang terakhir adalah al-hubbu. Al-hubbu ini adalah cinta. Kita sering mengenal kata mahabbah gitu ya. Mahabbah tuh banyak, itu ada mahabbah kepada Allah, itu yang utama. Ada mahabbah kepada sesama manusia dan mahabbah kepada diri sendiri. Akhlak dalam Islam mengajarkan cinta karena cinta merupakan norma dasar yang mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Tadi dijelaskan bahwasannya kita jika memiliki rasa cinta dan memang kita dikaruniai rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, itu adalah nikmat juga yang sangat luar biasa. Maka jika kita sudah mencintai, seorang sufi pernah berkata, jika kita memiliki rasa cinta, kita akan takut. Contoh kecilnya di kehidupan semestinya gitu. Jika kita memiliki pasangan dan kita mencintai, kita akan memiliki rasa takut. Takut akan apa? Takut akan kehilangan dia, takut akan dia marah. Begitupun kita mahabbatullah gitu. Jika kita mencintai Allah, sudah tinggi, itu sudah benar-benar mencintai Allah, kita takut kepada Allah, kita takut jika kita berbuat buruk, Allah akan melihatnya. Jika kita mencuri, jika kita melakukan akhlakul mazmumah, Allah akan membencinya gitu. Maka dari itu, al-hubbu juga berperan penting dalam sumber-sumber akhlak mahmudah. Dengan demikian, cinta adalah kondisi jiwa yang terus berusaha memburu kenikmatan dan kebahagiaan sejati atas dasar ketentuan akal dan syara. Cinta dalam akhlak Islam bukan perasaan yang ditimbulkan oleh mencari keuntungan yang berlebihan atau hedonistis, tetapi perasaan cinta yang tumbuh karena komitmen kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin sekian, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Miftahul Anam. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Telvia dan Kang Adi ya, berikan waktunya kepada saya. Berikutnya, tadi sudah dibahas pengertian maupun fondasi. Dan tentu setelah adanya fondasi perlu adanya pilar sehingga suatu bangunan itu dapat tercipta, dapat berdiri dengan kokoh. Dari itu, apa saja pilar-pilar dari akhlak mahmudah tersendiri? Yang pertama, yaitu tentu ada akhlak kepada Allah selaku Tuhan yang kita sembah. Di mana akhlak terhadap Allah ini berupa mentauhidkan Allah tentunya. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mentauhidkan Allah ini seperti dalam bentuk tauhid rububiyah, di mana meyakini bahwasanya Allah adalah yang mengurusi hidup kita. Allah yang memberikan kita makan, memberikan kita minum, memberikan kita rezeki, memberikan segala kenikmatan-kenikmatan pada kita, maka itulah Allah. Sebagai tauhid rububiyah, yakin bahwa segalanya datang dari Allah, segala kebaikan datang dari Allah. Juga tauhid uluhiyah, di mana tauhid uluhiyah ini berupa benar-benar mengimani Allah dan hanya menyembah kepadanya, tidak menyekutukannya, dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, mencari ridha Allah adalah tujuan dari hidupnya. Lalu yang ketiga, yaitu tauhid terhadap asma dan sifatnya Allah, meyakini bahwasanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah yang Maha
memberikan segala kebaikan pada kita. Allah yang maha paling baik. Maka itulah meyakini Allah itu ada, meyakini bahwa Allah itu senantiasa memperhatikan kita. Allah itu melibatkan segala kebaikan pada dirinya. Yang kedua, teman-teman sekalian, yaitu adalah akhlak terhadap Rasulullah SAW. Ya, tentunya setelah kita berakhlak kepada Allah, ada juga akhlak kepada Rasul, karena Rasul adalah termasuk manusia yang kita contoh sebagai pedoman hidup. Dari itu, yang pertama dalam akhlak kepada Rasulullah SAW ialah cinta kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mencintai beliau. Mengikuti apa yang disunahkan beliau, mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dia tinggalkan, apa yang dia amanahkan pada kita sebagai umatnya. Itu yang pertama, mencintai beliau, lalu mencintai para keluarganya, sahabatnya, dan mengikuti jalan dakwahnya. Itulah termasuk akhlak pada Rasulullah, dan juga mengikuti akhlak beliau. Itu termasuk akhlak terhadap Rasulullah SAW. Dan juga ya, harusnya ada akhlak terhadap diri sendiri. Ya, akhlak pada diri sendiri artinya kita juga mencintai diri kita sendiri. Ya, karena pada siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia mengenal Allah. Dari itu teman-teman, akhlak terhadap diri sendiri yaitu bersabar. Ya, karena sabar itu penting gitu. Sabar itu termasuk perasaan dari khauf, tindak lanjut dari khauf. Kita takut pada Allah, tapi kita sabar dengan setiap ujian-ujian tersebutnya. Kita takut terhadap keburukan yang terjadi pada kita, maka kita pun harus sabar. Ya, karena itu termasuk ujian yang insya Allah pasti akan berlalu. Dan sabar terhadap takdir Allah, sabar terhadap apapun yang menimpa kita. Itu adalah termasuk akhlak terhadap diri sendiri. Lalu setelah sabar, kita pun bersyukur karena jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan pada kita daripada ujian gitu. Maka disebutkan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dan mulai teman-teman lihat, teman-teman pelajari lebih dalam lagi, makna di situ adalah dua kelebihan, lebih dari satu keburukan, satu kesulitan. Makanya pasti ada kebaikan-kebaikan yang kita rasakan sampai dengan saat ini, itu datangnya dari Allah dan patut kita syukuri. Walaupun mungkin kita tidak sadari, karena tidak mungkin kita dapat menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka syukur adalah salah satu kuncinya. Lalu menjaga amanah, ya teman-teman sekalian, terhadap apa yang diamanahkan orang kepada kita, apa yang diamanahkan Allah kepada kita, tentu kita harus menjaga amanah tersebut. Itulah bentuk akhlak yang baik. Lalu yang keempat ada jujur, teman-teman. Ya, jujur tentu adalah hal yang penting. Kalau diibaratkan, jujur itu seperti mata uang yang akan berlaku di seluruh dunia dan tidak akan pernah turun nilainya. Maka jujur itu sangat penting. Maka kenapa Rasul itu dipercayai oleh para orang-orang di sekitarnya karena dia memiliki sifat jujur. Jujur dalam berbicara, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam menjaga amanah. Lalu teman-teman, yang kelima ada haya atau sifat malu. Ya, sifat malu ini tentu harus dimiliki oleh setiap orang. Dan malu di sini bukan malu dalam berbuat kebaikan, tapi malu di sini adalah malu terhadap Allah bila berlaku maksiat. Malu terhadap manusia apabila menunjukkan akhlak-akhlak yang buruk. Maka malu itu sangat penting dalam diri kita. Ya, karena itu juga termasuk tanda keimanan kita kepada Allah. Lalu yang keempat di sini ialah akhlak terhadap keluarga. Berarti kita harus berbakti pada keluarga kita, menjaga keluarga kita dari azab api neraka, teman-teman. Ya, maka dari itu, yang pertama, akhlak terhadap keluarga ialah bagaimana berakhlak kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua, mendoakan segala kebaikan bagi keduanya, dan mencintai keduanya, teman-teman sekalian. Lalu yang kelima ya, yaitu akhlak kepada masyarakat, di mana manusia adalah makhluk sosial yang tentu bersinggungan, berhadapan dengan masyarakat yang lainnya. Maka tentu akhlak itu harus ditunjukkan dengan baik, harus dilaksanakan dengan baik. Karena akhlak itu fungsinya tadi, bukan hanya pada diri sendiri, pada Allah, tapi juga pada masyarakat, agar masyarakat pun
tidak terganggu dengan akhlak buruk kita. Sehingga masyarakat pun merasa nyaman dengan kita karena akhlak kita yang baik, yang membuat mereka nyaman, yang membuat mereka mau bersosialisasi dengan kita, teman-teman sekalian. Itu yang pertama, dengan menolong tetangga kita ya dalam kesulitan, karena tetangga adalah saudara paling dekat dengan kita, maka tentu kita harus paling menjaga hubungan baik dengan tetangga, tidak menyakitinya dan tidak membuat mereka merasa kelaparan ketika kita mendapatkan rezeki yang melimpah. Kedua itu bisa berupa saling menolong ya, karena tadi menolong pada kebaikan, karena tetangga tadi sebutkan adalah orang-orang paling dekat dengan kita, maka usahakan kebaikanlah pada tetangga kita, sehingga bila kita terjadi sesuatu, tetangga kita menjadi orang pertama yang dapat membantu kita. Yang keenam ya, itu akhlak terhadap lingkungan sekitar. Tentunya lingkungan adalah hal yang perlu kita jaga juga, teman-teman sekalian. Ya, kita dilarang merusak lingkungan, kita dilarang merusak alam semesta, karena Allah tugaskan kepada kita sebagai khalifah bukan untuk merusak, tapi mengelola bumi supaya bumi ini menjadi makmur, supaya sumber alamnya bisa dinikmati oleh semua makhluk, sumber alamnya bisa menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita. Maka jangan pernah merusak alam, karena merusak alam adalah hal yang akhlak yang buruk, teman-teman. Yang ininya yaitu cinta kepada tanah air, ya hubul waton, bahkan disebutkan dalam suatu kelompok mengatakan hubul waton minal iman, ya rasa cinta terhadap tanah air adalah sebagian dari iman. Tentunya tanah air adalah tempat di mana kita hidup, di mana kita bersosialisasi, di mana kita membangun suatu peradaban. Tentu cinta terhadap tanah air ada hal yang penting juga, ya, sehingga tempat yang kita tinggali bukan tempat yang menjadi bahan penjajahan, bukan tempat yang menjadi sumber kemaksiatan, tapi tempat yang baldan thayyibatun wa rabbul ghafur. Barangkali teman-teman sekalian itu pilar-pilar dari akhlak mahmudah. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kang Adi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para pemateri Teh Alfia dengan Kang Miftahul Anam. Saya akan menyimpulkan dari kesimpulan tentang akhlak mahmudah ini. Yang dimaksud dengan akhlak mahmudah adalah perilaku manusia yang baik dan disenangi menurut individu maupun sosial, serta sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Tuhan. Akhlak mahmudah dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah yang terpendam dalam jiwa manusia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari diri kita masing-masing. Mungkin itu saja. Syukran alaihi timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.